Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Munir. Saya seorang mahasiswa Universitas Sabar Asia akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya Prodi Manajemen PJJ 1 mata kuliah Manajemen SDM 2. Di sini saya memilih dari dua opsi ujian akhir semester tersebut. Saya akan milih opsi pertama, yaitu konflik dan komunikasi dalam organisasi. Di sini saya akan memaparkan menganalisa konflik dan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu, apa penyebab timbulnya konflik dalam perusahaan? Di dalam perusahaan tersebut seringkali terjadinya konflik di antaranya perbedaan perbedaan tujuan. Unit atau divisi yang berbeda seringkali memiliki target dan kepentingan yang selaras. Contohnya, tim penjualan ingin menjual sebanyak mungkin produk, sementara tim produksi ingin menjaga kualitas dan kapasitas terbatas. Hal ini bisa menimbulkan gesekan antar tim. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang otoriter dan tidak konsisten. Pemimpin yang tidak terbuka atau sering berubah keputusan tanpa komunikasi jelas dapat menimbulkan kebingungan dan frustasi. Contoh, manajemen yang tidak menerima masukan dari bawahan dan memaksakan keputusan sepihak menyebabkan tim merasa tidak dihargai. Yang ketiga, kekurangan sumber daya. Persaingan atas sumber daya terbatas seperti anggaran, fasilitas, atau tenaga kerja memicu konflik antar departemen. Contohnya, dua divisi berebut anggaran pelatihan dan manajemen ke pusat untuk agenda masing-masing. Yang keempat, perbedaan nilai dan budaya. Perbedaan nilai latar belakang nilai budaya, agama, atau etika kerja bisa memicu ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Contohnya, karyawan dari budaya yang menekankan hierarki bisa merasa tidak nyaman dengan budaya kerja yang egaliter dan terbuka. Yang kelima, komunikasi yang buruk, informasi yang tidak lengkap, salah tafsir atau tidak tersampaikan dengan baik sering menjadi akar konflik. Contohnya, email internal yang ambigu tentang perubahan kebijakan cuti menyebabkan kebingungan dan protes dari karyawan. Selanjutnya, metode efektif untuk menangani konflik yang sering terjadi di perusahaan. Yang pertama itu kolaborasi, mencari solusi win-win dengan melibatkan semua pihak dalam diskusi terbuka. Penerapan ini pada konflik antar tim, manajemen bisa memfasilitasi workshop bersama untuk mencari solusi integratif. Yang kedua, kompromi. Kedua pihak menyepakati solusi tengah dengan mengorbankan sebagian tuntutan masing-masing. Penerapannya, jika dua divisi berselisih soal alokasi anggaran, manajemen dapat membagi anggaran secara proporsional berdasarkan prioritas. Yang ketiga, akomodasi. Salah satu pihak mengalah demi menjaga hubungan kerja. Penerapannya, dalam konflik pribadi antara dua karyawan, salah satu memilih mengalah untuk menjaga kerja tim dan suasana kantor. Yang keempat, penghindaran. Menghindari konflik ketika situasi belum memungkinkan untuk menyelesaikan secara langsung. Penerapannya, contohnya manajer menunda konfrontasi sampai emosi mereda, lalu memfasilitasi dialog pada waktu yang tepat. Yang kelima, konfrontasi. Salah satu pihak menegaskan pendiriannya tanpa kompromi. Digunakan dalam situasi mendesak atau prinsip pil. Penerapannya diperlukan saat keputusan cepat harus diambil untuk mencegah kerugian bisnis. Selanjutnya, pentingnya komunikasi yang baik dalam organisasi. Yang pertama itu, pentingnya komunikasi yang efektif. Contohnya seperti membangun kepercayaan, mengurangi konflik, menghindari produktivitas. Selanjutnya, hambatan umum dan dalam komunikasi. Contohnya seperti perbedaan persepsi, maksudnya adalah
Orang yang menafsirkan informasi berbeda berdasarkan latar belakang dan pengalaman. Yang kedua, bahasa yang tidak tepat dan ambigu. Pemakaian jargon teknis atau istilah yang tidak umum dapat menimbulkan salah paham. Yang ketiga, gangguan emosional. Karyawan yang sedang mudah marah atau stres, sulit menerima atau menyampaikan pesan secara objektif. Yang keempat, kurangnya umpan balik. Maksudnya adalah komunikasi satu arah dari atasan ke bawahan tanpa klarifikasi bisa menyebabkan kebingungan. Yang kelima, teknologi yang tidak mendukung. Sistem komunikasi yang lambat atau tidak sentralisasi dapat memperburuk komunikasi internal. Selanjutnya, di sini ada beberapa rekomendasi pedoman komunikasi yang baik untuk manajemen SDM. Yang pertama itu transparansi dan keterbukaan disampaikan kebijakan, tujuan, dan keputusan perusahaan secara jelas kepada seluruh karyawan. Yang kedua, kembangkan saluran komunikasi dua arah. Dorong budaya berani bicara melalui forum internal, survei karyawan, atau sesi tanya jawab dengan manajemen. Yang ketiga, pelatihan komunikasi. Adakan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal dan presentasi karyawan dan pemimpin. Yang keempat, gunakan teknologi secara efektif. Terapkan platform komunikasi terpadu, misalnya Slack, Microsoft Teams, untuk mempercepat koordinasi. Yang kelima, ciptakan budaya umpan balik. Berikan dan terima umpan balik secara reguler dan konstruktif untuk mendukung pertumbuhan profesional. Yang keenam, sesuaikan gaya komunikasi. Gunakan pendekatan berbeda tergantung pada audiens, formal untuk kebijakan, dan informal untuk diskusi santai atau motivasi. Kesimpulan dari paparan kali ini yaitu konflik dan komunikasi adalah dua aspek yang saling terkait dalam pengelolaan organisasi. Konflik tidak selalu negatif jika dikelola dengan baik. Dalam memuncul dapat memunculkan inovasi dan perbaikan, namun kuncinya ada pada komunikasi yang efektif dan pendekatan penyelesaian konflik yang tepat. Manajemen SDM harus berperan aktif dalam membangun sistem komunikasi yang terbuka, mendorong partisipasi dan membina lingkungan kerja yang harmonis demi tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya em, di sini ada referensi yang telah saya peroleh, yang saya pelajari dari berbagai sumber. Yang pertama itu dari Rahim tahun 2002, Toward a Theory of Managing Organizational International Journey of Conflict Management. Itu terdapat di halaman 206 sampai 235 mengenai perkembangan model strategi manajemen konflik yang dapat diterapkan dalam organisasi. Yang kedua itu dari Jen K.A. A multi-method examination of the benefit and determinant of intragroup conflict administrative science quarterly pada halaman 256 sampai 282 menjelaskan konflik dalam tim kerja dan dampaknya terhadap efektivitas organisasi. Yang ketiga itu dari apa? SpiceNet, Jurnal Akademik Psikologi Organisasi dan Perilaku Kerja. Ini ada webnya, saya cantumin. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.